Ada kabar baik untuk Sinteyong menjelang laga menentang Filipina, guys. Jadi ayo kita simak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Oke guys, apa kabar kalian? Saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan yang baik, memudahkan rezeki, dan juga sentiasa sukses dalam apa juga bidang yang kalian usahakan, guys. Yang baru ketemu dan nonton channel ini, yang baru bergabung ke channel ini, juga saya mendoakan kalian semoga sentiasa diberikan kesehatan dan juga murah rezeki kalian. Dan juga jangan lupa subscribe untuk channel ini ya, untuk info-info yang kedepannya. Oke guys, hari ini Indonesia kini telah berada di Filipina dan menjalani latihan-latihan khusus taktikal yang diatur oleh Sinteyong. Kemungkinannya taktikal yang luar biasa karena Indonesia juga memerlukan kemenangannya ke atas Filipina ini. Tidak mungkin Indonesia akan bermain sambil santai-santai. Pasti Sinteyong inginkan kemenangan dan menginginkan Indonesia juga berada pada satu tahap kecerdasan yang tinggi dengan kemenangan itu nanti. Jadi sudah tentu Sinteyong mendapat suntikan-suntikan semangat daripada pengurusan PSSI, daripada supporter-supporter juga, dan juga daripada kepelatihan dengan sistem strategi taktikal yang akan diatur oleh perbincangan di antara mereka sendiri. Jadi ada juga kabar-kabar berita yang baik nanti yang diterima oleh Sinteyong. Jadi saya pun ingin mengetahui apakah kabar-kabar berita itu, guys. Jadi ayo kita simak video ini daripada channel Garuda Space, guys. Pada yang baru ketemu channel Garuda Space ini, kalian boleh subscribe, tekan butang loncengnya, like dan share, guys. Oke, judulnya ialah STY bangga tiba-tiba kabar baik datang di tengah perjuangan timnas AFF. Pemain abroad dicadangkan. Apa dari segi judul ini, guys? Penasaran kita kan? Jadi ayo tanpa berlama-lama kita simak video ini. Oh iya, bicara tuh Sinteyong Garuda Space, guys. Jangan lupa subscribe ya. Striker timnas Indonesia U20 jadi sorotan pemandu bakat Belgia. Inilah hoki Caraka. Striker timnas Indonesia U20 Hoki Caraka mendapatkan sorotan dari pemandu bakat asal Belgia yang bernama Jacek Kulik. Oh, sebagai informasi, mungkin Jacek Kulik ditawarkan memiliki ke segudang informasi Belgia terkait dia, para pemain muda potensial, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Lalu akun Twitter pribadinya @ftalentscout, Jacek Kulik Hoki memberikan rating Caraka. 6,5 dari 18 tahun 10 baru untuk umurnya, guys. Hoki Caraka. klub PSS Dalam Sleman. keterangannya, Hoki Caraka disebut punya kekuatan dalam kecepatan, akselerasi. Coba kita tengok balik, guys, tadi sekejap ya. Oke, PSS Sleman, position saya advanced striker, strength, pace acceleration, finishing, movement, instinct, heading, flair. Oh, banyak juga kelebihan dia nih. Foot, kaki yang lebihnya kaki kanan. Dalam keterangannya, Hoki Caraka disebut punya kekuatan dalam kecepatan, akselerasi, finishing, pergerakan, insting, heading, hingga agility. Dengan bakat yang dimiliki oleh Hoki, Jacek Kulik menyebut permainannya mirip dengan striker asal Italia Ciro Immobile. Menariknya, selain Hoki Caraka, ada juga 3 pemain lain yang mencuri minat pemandu bakat asal Belgia. Mereka adalah Marcelino Ferdinand, Ronaldo Kuate, dan Muhammad Ferrari. Adapun keempat nama tersebut sebelumnya telah digembleng oleh Sinteyong dalam pemusatan latihan atau TC di Eropa. Hal itu sebagai persiapan untuk Piala Dunia U20 2023. Indonesia sendiri merupakan tuan rumah ajang Piala Dunia U20 2023. Itu nanti bulan Mei, Maka guys. dari itu Mudah-mudahan saya dapat pergi di sana ya. Saya dalam rencananya begitu, guys, ingin ke Indonesia menyaksikan Piala Dunia U20. Mana tahu ada yang ingin sponsor, guys. Kalian boleh hubungi Askalani Studio untuk sponsor. Saya datang sana untuk membuat liputan. Sinteyong melakukan Oke, persiapan jangka panjang untuk skuad Garuda Nusantara. Terlepas dari itu, Sinteyong kini sedang berfokus dengan timnas Indonesia senior di Piala AFF 2022. Tim Merah Putih bakal berjuang keras untuk merealisasikan target juara di edisi kali ini.
hidupnya ini sepak bola terus Sinteyong nih. Seni pun dia latih, U20 pun dia latih. Pemain timnas Indonesia yang layak dicadangkan kontra Filipina. Dicadangkan kontra Filipina. Oke, ini Witan Sulaiman. Harus ada penyudahan nih Witan ini. Witan Sulaiman adalah salah satu pemain yang performanya jauh dari kata maksimal ketika berjumpa Thailand. Pasalnya Witan sudah terlalu sering membuang-buang peluang. Bahkan saat gawang sudah kosong dan tanpa penjagaan, Witan tak bisa menceploskan bola untuk mencetak gol. Sejauh ini Witan menjadi pemain paling banyak mencetak tembakan ke gawang. Tetapi hanya ada 1 gol yang bisa dicetak oleh pemain AS Trenčín ini. Pada laga berikutnya, Sinteyong perlu memarkir Witan untuk memberikan kesempatan kepada pemain lainnya. Egy Maulana Fikri. Kedua, mungkin di masuk. Selain Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri juga salah satu pemain yang patut untuk dibangku cadangkan oleh Sinteyong ketika timnas Indonesia bertandang ke markas Filipina. Pasalnya, Egy Maulana Fikri mencatatkan penampilan yang buruk pada laga kontra Thailand. Meski telah mencetak 2 gol sejauh ini dalam beberapa momen, Egy sering melakukan kesalahan dan kehilangan bola. Hal inilah yang membuat alur serangan skuad Garuda tak berjalan lancar. Oleh karena itu, pemain yang berstatus tanpa klub ini layak untuk diistirahatkan sementara oleh timnas Indonesia. Oke, lagi siapa lagi? Ketiga, Rahmat Irianto. Oh, ini bagus mainnya di pertahanan. 3 nama sebelumnya harus duduk di bangku cadangan karena tampil buruk. Maka Rahmat Irianto adalah pemain yang harus dicadangkan karena tampil impresif. Pemain Persib Bandung ini berhasil menampilkan performa ciamik ketika berdua dengan Mark Klok di lini tengah timnas Indonesia. Selain karena itu, Rian berhak untuk berada di bangku cadangan, sebab Sinteyong membutuhkan tenaga penuhnya saat menghadapi laga semifinal Piala AFF 2022. Selain itu, agar taktik skuad Garuda tidak mudah dibaca lawan. Iya, mungkin ini satu strategi taktikal nih oleh Sinteyong. Sebab Rahmat Irianto ini bagus mainnya, bagus. Oknum supporter timnas berulah Federasi Sepak Bola Thailand bakal kirim protes resmi ke AFF. Oh, ini insiden perusakan bos yang ditumpangi skuad timnas Thailand oleh supporter timnas Indonesia mengundang reaksi Federasi Sepak Bola Thailand atau FAT. Diketahui FAT pun langsung mengumpulkan bukti untuk dikirim ke Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal FAT, Patit Supapong, saat diwawancarai oleh media Thailand, Mainstay. Asosiasi mengirimkan banyak bukti ke tim manajemen sejak malam pertandingan. Asosiasi telah menginformasikan kepada Indonesia untuk memperhatikan secara khusus. Tapi masih ada kejadian seperti ini yang terjadi, ujar Patit Supapong dikutip dari Mainstay. Bahkan media Malaysia Makan Bola yang menyebut PSSI bisa disanksi FIFA atas kejadian ini. Hal itu berkaca dari PSSI yang pernah mendapat sanksi FIFA pada 2 tahun lalu usai supporter Garuda melakukan keributan di laga timnas Indonesia versus Malaysia yang terjadi pada ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Di Gelora Bung Karno juga ini kan. Sinteyong sendiri selaku pelatih timnas Indonesia melontarkan pernyataan serupa usai pertandingan yang berakhir imbang 1-1 tersebut. Sinteyong mengaku khawatir ada serangan balasan ke timnas Indonesia saat melakoni laga tandang Piala AFF 2022. Mengingat timnas Indonesia nantinya akan bertandang ke Filipina pada Senin 2 Januari 2023. Sinteyong mohon kepada para supporter timnas Indonesia untuk sportif dan ramah dalam menyambut tamu. Sebab pelatih asal Korea Selatan tersebut tidak ingin dicabutnya izin penonton hadir ke stadion akibat dari oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah kan guys. Oh, ini bagus-bagus sudah sekarang Indonesia hampir. Oke, itu antara kabar-kabar berita yang terkini yang ada di channel Garuda Space ini guys. Jadi ada beberapa perkara yang saya ingin ulas atau ingin katakan di sini, terutamanya dengan pemain-pemain cadangan. Ia perlu itu tadi seperti Egy Maulana, Witan dan juga Rahmat Irianto. Untuk Egy Maulana terlalu banyak
pegang bola guys, dia lambat buat keputusan pelonan-pelonan yang sebelum ini. Witan pula penyudahannya itu perlu diperbaiki. Jadi kalau Sinteyong ingin mengubah taktikal itu merehatkan dua pemain ini, dia juga bisa memasukkan sama ada Kambuaya ataupun Ramadan Sananta berserta dengan Edo, itu mungkin untuk sebagai percobaan ketika mereka menentang Filipina ini. Apapun kemenangan itu perlu untuk Indonesia ke atas Filipina ini. Jadi saya juga suka ataupun ingin melihat ya, supaya Spasojevic itu dimainkan sepenuh masa 90 menit, ingin mengetahui bagaimana keadaan kecerdasan dan juga permainan sebenar Spasojevic ini, dibantu oleh tengah Maklok dan juga Yukob Sayuri. Itu mungkin akan memberi impak ataupun dampak yang lebih cepat kepada penyudahan penyerang yang selama ini membelenggu Indonesia ya. Mungkin di situ permainan itu mungkin dapat diubah taktikalnya. Daripada segi pertahanan pula, itu tetap mengekalkan Jordi Amat, Asnawi Mangku Alam dan juga Fakarudin. Jadi itu tidak boleh diganggu gugat sebenarnya. Dari segi kecerdasan pemain di bawah pertahanan ini amat baik. Jordi Amat saya puji dan juga Maklok sebenarnya. Ini adalah pemain-pemain yang kalaulah ada di Indonesia ini lebih banyak seperti ini, mungkin Indonesia akan lebih lagi baik di masa-masa yang akan datang. Jordi Amat kelasnya kelas Eropa guys. Dia mampu memimpin lini pertahanan dengan baik, mencatur bola daripada bawah antar ke tengah, kemudian tengah yang perlu mencari ruang-ruang untuk through ball ke atas ataupun membuat pas-pas yang baik ke atas nanti. Jadi mudah-mudahan guys itu berita-berita yang terkini di channel ini untuk hari ini. Adapun berita terkait dengan supporter oknum yang tidak bertanggung jawab itu harus diberi penyelesaian segera lah ya, supaya supporter ini juga diberi nasihat motivasi yang baik supaya dapat melakukan yang terbaik untuk semua tetamu yang datang ke Indonesia nanti, pasukan-pasukan manapun yang datangnya. Walaupun kebencian kita kepada pasukan itu, tetapi seharusnya layanan itu harus yang terbaik nanti. Insya Allah Indonesia boleh ramai lagi rakyat Indonesia yang baik, yang begitu melayani tetamu dengan begitu baik sekali. Saya pernah ke Indonesia guys, saya tahu bagaimana rakyat Indonesia melayani tetamunya dengan begitu baik sekali ya. Saya sudah alami semua itu. Cukup baik, cukup ramah dan juga santun selama mana kita masih lagi menghormati mereka. Mereka tetap menghormati tetamu mereka. Itu rakyat Indonesia yang sebenar-benarnya guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi guys di video yang akan datang. Sekiranya kalian juga punya pandangan dan pendapat sendiri terkait dengan pemain-pemain yang ada yang perlu nanti untuk menentang Filipina, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah untuk info yang terbaik bermanfaat positif daripada kalian. Majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum. Bye-bye.